Foden. Foden ini kemungkinan bakal start terus ya, karena dia main bagus di laga lawan Liverpool kemarin, habis ngobok-ngobok Milner, terus cetak satu gol juga. Iya, dan menurut gua Grealish harus hati-hati ya, karena pesaingnya sekarang Foden udah balik lagi, menurut gua dia udah menemukan ritme permainannya. Dan untuk FPL sendiri, jadwal City itu bagus ya untuk secara attacking, yaitu City itu lawan Burnley, Brighton, Crystal Palace, MU. Wow, ini untuk attacking Burnley target banget, bisa jadi target banget. Dan menurut gua kalau dibanding Grealish, Foden jauh lebih bagus. Eh Lawan Burnley definitely dia bisa cetak gol atau assist atau bahkan brace ya. Menurut gua dia diferensial tapi very good kalau dia main. Lalu Smith Rowe. Smith Rowe ini 5,3 ya, kalau nggak salah. Hmm, Smith Rowe ini kalau gue lihat di Arsenal dia main sering dapat peluang untuk shot, tapi seringkali shotnya itu apa ya? Finishingnya kurang bagus, jadi seringkali dia nge-shot tuh ke arah kiper, ke ke arah deket kiper gitu, jadi nggak gitu susah untuk diselamatkan. Dan untuk harga 5,3 sebagai mid kelima, menurut gue worth it aja, karena Arsenal lagi ya secara attacking lagi lumayan lah, lagi semi meroket kalau gue bilang. Lagi menuju meroket. Jadi kalau dibanding Doucouré terus si Townsend, ya dia definitely bisa ngimbangin. Ya menurut gue dia diferensial lah. Next, Sober Sanchez. Sanchez kiper Brighton. Brighton itu jadwalnya jadwalnya Brighton itu Norwich di game 8, bagus banget. Tapi di game 9-10 itu dia lawan Man City dan Liverpool. Tapi nextnya dia lawan apa? Newcastle. Game 12 dia lawan siapa itu? Sorry. Newcastle, Aston Villa, Leeds di game 13. Ya jadwalnya masih cukup bagus, walaupun di game 9 dan 10 dia lawan tim besar ya, Man City sama Liverpool. Tapi kalau dibanding jadwal Arsenal, masih bagusan jadwal Arsenal, masih bagusan jadwalnya Ramsdale. Dan iya, menurut gua dia masih a good pick, cuman masih satu level di bawah Ramsdale ya. But overall dia very good lah. Dan next, Rafinha. Rafinha ini kita tahu semua dia jadi motor serangannya Leeds. Leeds lah, walaupun lah tanpa ini ya, tanpa si Bamford, dia kalau ada Rafinha tetap bisa perform, tetap attacking seperti biasa. Dan gue melihat Rafinha ini pemain penting banget untuk Leeds. Tapi sayangnya dia ikut timnas, sehingga kemungkinan besar dia bakal absen di game 8. Tapi kita belum tahu juga, karena si Leeds itu request ke FA-nya si FA Brazil untuk pulangin dia di jadwal terakhirnya Brazil ya. Jadi dia bisa karantina lebih awal, sehingga nggak miss di game 8. Menurut gua Rafinya kalau dia main game 8 dia definitely wajib punya. Next, Greenwood. Greenwood ini ya kita tahu semua Greenwood udah blank berapa kali ya semenjak dia cetak gol di terakhir tuh game week 3 kalau nggak salah. Dan kayaknya dengan kehadirannya Sancho, terus si Rashford juga udah mau balik juga, menurut gue Greenwood ini posisinya lagi nggak pasti lah, karena gue
Gua nggak bisa mastiin juga Greenwood bakal cadangan atau enggak, karena kita belum tahu Ole bakal bikin gimana formasi timnya. Tapi dengan performa dia sekarang, menurut gua dia nggak banget lah, nggak worth it untuk dimasukin di wildcard. Next itu Saka. Saka main di sayap kanan ya, sayap kanan Arsenal. Lawan Brighton kemarin dia nggak gitu kelihatan, cuman shot sekali kayaknya. Tapi ya itu karena lagi main away dan Arsenal lagi nggak main bagus. Dan ya kalau besok itu lawan Mimi ya, lawan Crystal Palace. Ya menurut gue dia bisa do something di sana. Dan kalau untuk starter sih dia cukup worth it, tapi nggak sebagus Rafinha kalau gue bilang. Em, karena kalau gue tau lah kalau midfieldnya Arsenal tuh nggak bisa setiap game week itu cetak gol. Jadi menurut gue dia still very good pick, karena Saka masih satu level di atas Smith Rowe kalau gue bilang. Lalu Tomiyasu ini bek kanan Arsenal. Em, Dia tugasnya nih lebih ke defense ya, jadi bukan, ya sekali-sekali dia membantu serangan, tapi nggak sesering Tierney. Harganya murah, 4,5. Ya menurut gua dia kualitasnya sama aja sama Ben White lah, karena dia nggak gitu sering juga di kotak penalti lawan. Dia seringnya bantu defense, dan menurut gua dia diferensial lah, cukup bagus untuk back cadangan, dibikin buat back cadangan. Lalu Ramsdale ini kayak tadi gue bilang, eh, performanya Arsenal, jadwalnya Arsenal lagi bagus, dan performanya dia sendiri juga lagi bagus, jaga on fire. Dan gosipnya juga gara-gara dia Leno bakal dijual di bulan Januari nanti. Dan gue juga nggak melihat Leno bakal geser posisi si Ramsdale dalam waktu dekat ya, karena dia main bagus banget, lagi bagus-bagusnya. Dan ya menurut gua sebagai kiper 4,5 juta dia wajib punya. Wait, ini di sini aja. Oke. Next, Ismail Sarr. Ismail Sarr itu dari Watford ya. Watford jadwalnya juga nggak bagus sekarang, udah jelek. Liverpool, Everton, Southampton, Arsenal, MU. Nggak worth it kalau gue bilang untuk di pick di wildcard team. Tapi Watford ini kan baru ganti pelatih ya ke Ranieri. Ranieri kita tahu sendiri, pelatih yang pinter, dan menurut gue Sarr ini menarik untuk dipantau perannya di bawah Ranieri kayak gimana. Kemungkinan Ranieri juga bakal ganti formasi, dan makanya si Sarr ini kan termasuk salah satu pemain penting untuk Watford ya. Jadi menurut gue dia layak dipantau lah untuk kedepannya. Tapi untuk sekarang dia masuk ke, menurut gue, ke enggak banget lah. Lalu Gallagher, Crystal Palace. Gallagher terus dia tuh main itu kayak di nomor 10 ya, kalau gue lihat peran di nomor 10. Crystal Palace dengan jadwalnya itu nggak bagus-bagus juga sebenarnya, yaitu Arsenal, Newcastle, habis itu Man City. Habis Man City dia baru bagus lagi, itu dia lawan White Wolves game week 11, Burnley game week 12, Aston Villa, Leeds game week 14. Gallagher gimana ya? Kalau menurut gue Gallagher masih satu level di bawah Doucouré atau Townsend. Dan ya dia masih berapa ya IO-nya? Kalau nggak salah di belasan persen ya. Tapi untuk sekarang di jadwal lawan Arsenal, terus ya untuk jadwal di 3 game week selanjutnya lah. 3 game week terakhir
menurut gua dia nggak gitu bagus, dan ya menurut gua dia cukup diferensial lah. Next, Aspi. Aspi ini back kanan, maksudnya back tengah kanan. Seringkali juga dia, sekali-sekali dia main di back kanan ya, back sayap. Dan tapi si James sudah mau balik ya. eh Aspi tapi karena sebagai kapten dia main terus, selalu main. Dan Chelsea juga kita tahu defense-nya bagus ya, menurut gua Aspi dia wajib kita punya. Next itu Livramento. Livramento 4,2 back Soton. Mainnya cukup bagus, cukup forward. Seringkali juga menyelamatkan FPL manager ya dari pemain-pemain yang nggak main atau cedera. Ya sebagai sebagai pemain, sebagai back kelima untuk cadangan, menurut gua dia bagus banget. Terbukti dari game-game sebelumnya juga, dan dengan harga dia 4,2, kualitas sama kayak let's say siapa ya, mungkin White atau Cash. Ya menurut gua dia wajib punya sih, murni karena harganya yang 4,2. Next itu Mbeumo. Mbeumo ini interesting ya, karena dia di FPL itu sebagai midfield, tapi kalau di lapangan, kalau dia main itu sebagai striker. Dia tugasnya sebagai shooter, jadi bukan Tony yang shooter, tapi si Mbeumo yang shooter, lebih sering nembak, bikin tembakan. Dan tembakannya itu di video sebelumnya gue juga udah kasih tunjuk, dia tembakannya berkualitas, dan karena tembakannya itu seringkali di area tengah kotak penalti, dan dengan harga dia 5,5, terus kepemilikannya juga masih rendah, kalau nggak salah di 1% itu. Dan jadwal Brentford juga sebenarnya lawan Chelsea nggak bagus game week 8 ya. Game week 9, game week 10, game week 9 itu dia lawan Leicester, game week 10 lawan Burnley, game week 11 Norwich, game week 12 Newcastle. Jadi menurut gue setelah lawan Chelsea dia bagus. Jadi lawan Leicester aja kalau menurut gue dia bisa jadiin starter. Dan menurut gue sebagai mid yang out of position 5,5, jadwal kedepannya bagus banget, menurut gue dia wajib punya. Next, Antonio West Ham ya, walaupun West Ham jadwalnya nggak bagus-bagus amat sekarang, tapi kita tahu Antonio itu SG monster ya, dia selalu mengancam defense lawan, selalu bikin shots, dan udah berapa kali dia golin, karena secara stats dia sejajar lah sama Vardy. Dan ya menurut gua dengan kepemilikan dia yang masih tinggi, dan nggak banyak juga harga dia itu yang bisa nyaingin kemampuan dia, yang bisa nyaingin rekor dia selama ini. Dan menurut gua untuk di wildcard dia masih tetap wajib punya sih. Next itu Townsend ini sayap kanan ya, sayap kanan Everton. Seringkali juga mengancam gawang lawan, tapi kita harus ingat juga DCL udah mau balik, terus Richarlison juga udah mau balik. Menurut gue masih patut dipertanyakan lah dia role-nya kayak apa nanti kalau mereka si DCL sama Richarlison ini udah balik. Apakah dia masih terlibat untuk building the attack, atau dia masih terlibat untuk finishing, kita nggak tahu. Tapi yang menurut gue yang pasti kalau DCL balik itu bola bakal semuanya ke DCL, karena DCL itu kan
kita tahu rajanya heading, rajanya tap in ya. Dan ya kalau misalkan untuk di kelima, midfield kelima itu menurut gue dia sejajar lah sama Doucouré sama Gray. Jadi ya diferensial. Next, De Bruyne. Kevin De Bruyne udah baik lagi, udah fit. Kemarin di Nations League ya, dia main lawan Prancis, mainnya cukup bagus, bikin lumayan banyak shot juga, dan kalau nggak salah dia assist juga ya ke Lukaku ya kemarin, atau kalau nggak salah dua assist ke Carrasco sama Lukaku. Dan pastinya kedepannya si De Bruyne pasti main terus, kemungkinan juga jarang dirotasi kali karena Gundogan juga lagi cedera. Dan ya tapi harga dia masih mahal ya, dan mengingat kita itu di game week 8 gedenya itu kan pasti di back ya, dan di forward juga, forward antara Ronaldo atau Lukaku. Dan di midfield premium itu udah pasti salah. Dan ya menurut gue dia bagus, tapi gue nggak tahu cara masukin dia ke tim gimana karena harganya yang begitu mahal. Menurut gue dia diferensial lah. Next itu Duffy, Shane Duffy 4,3. Gue lihat dia main kemarin lawan Arsenal itu, setiap Brighton long free kick ya, pasti dia maju ke area kotak penalti, pastinya untuk nyundul. Dan corner pun juga begitu. Dan ini orang kan tinggi banget ya, jadi pasti menang bola-bola atas. Tapi lawan lihat jadwal Brighton itu Norwich, menurut gua dia bisa clean sheet. Sebagai back 4,3 sih sebenarnya, kalau dibanding sama Livramento ya yang jadwalnya itu lawan Southampton tuh lawan Leeds, Burnley, Watford, Aston Villa, Norwich. Jadi 5 game beruntun kalau Southampton itu bagus. Sedangkan Duffy itu cuman next 3 game week aja bagusnya kalau nggak salah. Enggak, justru Norwich, Man City, Liverpool. Iya, jadi Norwich-nya aja yang bagus. Selanjutnya dia lawan Man City, terus lawan Liverpool. Menurut gua dia masih a good pick sih. Ya, menurut gua dia very good lah. Untuk ini ya, untuk back kelima ya, untuk cadangan aja. Next itu Lukaku. Lukaku itu kemarin sempat cetak gol lawan Southampton, tapi sayangnya offside. Nggak dapat banyak peluang juga kemarin. Terus tapi di Belgia dia baru cetak 1 gol. Ya dengan jadwalnya Chelsea yang bagus, menurut gua sebagai penggantinya Ronaldo, definitely dia wajib punya. Next itu Alonso. Alonso ini kan tadinya dia first pick-nya si Tuchel ya, tapi somehow kemarin dia nggak main. Kemungkinan si Tuchel mau rotasi aja karena dia dipanggil ke timnas si Alonso nih, sedangkan si Chilwell enggak. Tapi untuk kedepannya kita masih belum tahu siapa yang bakal permanen main. Tapi kalau menurut gua, yang seperti yang gua udah jelasin kemarin juga di video-video sebelumnya, Alonso sama Chilwell itu bakal sharing the minutes, sharing the game. Jadi kemungkinan mereka bakal ganti-gantian mainnya, entah di Premier League atau di Champions League, karena dua-duanya sama-sama bagus ya. Dan ya kita masih wait and see aja. Kalau kalian cukup nekat untuk pilih Alonso, ya gue sih nggak menyarankan ya, karena gue lebih suka aman-aman aja. Jadi gue lebih suka Rudiger atau Aspi atau dua-duanya. Ya kalau kalian cukup nekat untuk ambil Alonso, kalau dia main
is not a bad choice juga. Karena dia selalu attacking kan, dia selalu maju. Kemarin gue juga nonton Spanyol lawan Prancis juga kemarin juga, dia mainnya persis kayak di Chelsea. Dan ya kalau dia main dia diferensial. Next terakhir itu Son. Heung-min Son. Tottenham walaupun kemarin-kemarin dia formnya lagi jelek ya, satu tim, tapi somehow yang perform itu selalu Son. Gue cek golnya, dia hampir tiap game week itu cetak gol. Jadi kalau si Spurs itu si Kane lagi nggak bisa diandelin, ya satu-satunya senjatanya yaitu si Son. Tapi dengan harga dia yang 10 juta, gue sih ragu ya bisa masukin dia ke tim kalian. Dan lihat fixture-nya juga, lihat jadwalnya Spurs juga nggak gitu bagus sih. Karena bagusnya itu di game week 8 ini aja, karena dia lawan Newcastle away. Next dia West Ham away, MU, terus Everton di game week 11. Tapi untuk long termnya itu di game week 12 sampai game week 17 itu dia lawannya bagus, lawannya gampang-gampang maksud gua. Itu lawan Leeds di game week 12, terus Burnley, Brentford, Norwich, Brighton, dan Leicester. Ya kalau menurut gue sih untuk game week 8 sekarang dia cuman satu buat one week pan aja ya. Tapi kalau misal kalian mau pick dia di game week 12 itu sangat bagus karena dia lawan Leeds. Tapi ini karena ini tier list untuk game week 8. Ya menurut gue dia bagus, tapi karena jadwalnya nggak bagus, next 3 game week dia diferensial aja. Dan ya udah semua. Terakhir Son tadi, dan ya mungkin segitu aja dari gua. Kalau kalian ada pemain yang mau diusulin, pemain lain yang mau diusulin, komen aja di kolom komentar. Dan kalau kalian nggak setuju sama tier list gua, mungkin kalian setuju si Vardy itu wajib punya atau Jimenez so-so aja, ya boleh juga komen di bawah. Mungkin segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, and subscribe, and see you on the next video. Bye.